Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa'lam anna dororod dunubi fil qalbi kadororis sumi fil abdan. Wa'lam lan ngerti sapa sira anna dororod dunub temen satune bahayane pira-pira dosa fil qalbi ing dalam ati ku kadororis sumi kaya dene bahayane racun nanti fil abdani ing dalam badan, ing dalam anggota tubuh. Kemarin kita telah bahas bersama tentang al-muhafadhah ngala a'malil bir, amal-amal soleh yang dilakukan secara kontinu. Endingnya si ngamil atau pelakunya akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, dan akan ditemukan iman itu menyatu dengan kulitnya di dalam hatinya. Jadi wabassarul iman qalbahu haqiqatal mubasyarah, imannya menyatu dengan hatinya. Lah kalau sudah menyatu berarti endingnya konduripun atau meninggal dunia ini dalam posisi mendapatkan iman, berarti husnul khotimah. Niku efek positif yang ditemukan dengan muhafadhah istiqomah kontinu lampai kesaenan. Lajeng sawangsulipun pilih bahaya-bahaya dosa yang diakibatkan dari maksiat, perbuatan yang tidak diridhoi. Ini efek negatifnya terhadap qalb, hati, di mana hati niki mahalun nurillah jalla jalaluh, tempat cahayanya nur ilahi, yang dari nur itu akan melahirkan sebuah kebenaran, akan melahirkan sebuah keyakinan, ketulusan. Niki menawi penggalih atau hati ingkang nggadahi menika boten dipun rusak, boten bocor, boten dipun rusak kalian dosa, boten bocor utawa boten nutup. Nah, kita bahas tentang bahaya-bahaya dosa terhadap hati. Apakah hati kita ini kira-kira masih bisa memadai nur? Ranten sinoso tidak maksimal tapi masih bisa menjadi wadah atau tidak? Apa kira-kira hati kita itu sudah memang tidak layak lagi? Milo kita dandani sarang-sarang. Olehnya membahayakan dosa terhadap kalbu ini seperti bahayanya racun terhadap anggota tubuh. Kita tahu banyak orang yang meninggal karena racun. Banyak yang orang yang cedera karena racun. Banyak orang yang kulitnya berubah juga karena racun. Berarti ada hati yang mati ya karena dosa. Ada hati yang setruk juga karena dosa, dan lain sebagainya. Ngalah tilafi darajatiha ingatase milang-milang perbedaane darajate dunub nanti fidorori ing dalam ule bahayani. Jadi berapa besar pengaruhnya ini diukur dengan berapa dosa besar yang dilakukan atau berapa kali dosa-dosa kecil yang terus-menerus dilakukan. Walaisa fid dunya wal akhirah lan ora ana ing dalem dunya lan akhirat apa sarun perkara kang luwih ala wadaun lan penyakit ila sababu kejaba utawi sebabe sarun wadaun iku adzunubu wal maasi, dosa dan maksiat. Jadi kejelekan baik di dunia dan di akhirat yang menjadi trending point atau trending topik niki nggih penyebabnya niku diakibatkan karena apa? Karena
karena dosa. Tapi jangan disimpulkan kalau seandainya seseorang kemudian diberi penyakit, apalagi penyakitnya tidak umum, lalu Anda menyimpulkan bahwa orang yang terkena penyakit itu adalah pendosa besar. Tidak. Karena adanya penyakit boleh jadi satu memang untuk mengurangi dosa-dosa, saking sayangnya Allah, agar dia kelak di akhirat nanti dengan dosa yang berlipat tidak didapati. Yang kedua, boleh juga sakit yang diderita ini adalah untuk menambah derajat, karena yang sakit itu sudah tidak punya dosa lagi. Nah, kita yakini bahwa sakit itu adalah takdir Allah, yang sebagian dari sebab-sebabnya yaitu karena dosa. Kalau tidak karena dosa, tapi ia sakit, maka sebagai ujian. Seperti Nabiullah Daud alaihi salam, Nabiullah Yakub alaihi salam, Nabiullah Yakub alaihi salam. Sampai penyakitnya ini dihindari, ditinggalkan oleh kaumnya. Apakah beliau berdosa? Nabi tentunya maksum, tidak melakukan dosa, tidak punya dosa. Nah, adapun dosa yang ditimpakan ini Allah ingin menguji, apakah dalam kondisi sakit yang parah dia tetap masih berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau berpaling meninggalkan Allah kemudian berharap kepada manusia, berharap kepada dukun, berharap kepada yang lain. Ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walil mangasim minal asari al-qabihati al-madmumati al-mudirrati bil qalbi wal badani fid dunyal akhirah ma la ya'lamuhu ilallah. Dari maksiat-maksiat yang mempengaruhi sifat yang jelek, yang terhina, yang membahayakan terhadap hati atau kalbu, jasad di dunia dan akhirat, ini banyak efek-efek negatif atau rahasia-rahasia yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bahaya-bahaya dari maksiat yang banyak sekali yang tidak diketahui. Sebagian saja yang bisa diketahui oleh berbagai orang-orang yang cendekiawan, orang-orang yang makrifat. Faminha khirmanul ilmi an-nafi. Wa min halan faminha mongko iku setengah saking bahayane maksiat khirmanul ilmi utawi dialang-alangi ning ilmu, sipate ilmu an-nafingi kang manfaati. Pinter ning ora bener. Dia pinter tapi tidak berkarakter. Dadi ilmu niku boten manfaati tapi mbahayani. Sehingga ilmu itu tidak menjadi komoditif bagi para muta'alim. Ilmunya tidak digunakan oleh orang lain untuk kebaikan. Orang lain mengambil ilmunya pun boten kersa, ilmunya boten manfaat malih. Li anal ilma nurun yakzifuhullahu fil qalbi. Li anal ilma krono teman satu yang ilmu kang manfaati kun nurun nure Gusti Allah. Yakzifuhu kang delehaken hu ing nur sapa Allahu Gusti Allah taala fil qalbi ing dalam ati. Ilmu yang nafi itu adalah ilmu yang ditaruh di dalam hati. Nah, seketika ilmu yang ditaruh di dalam hati yang bersih, kemudian hati ini dikotori. Hati ini dikotori oleh maksiat, maka ilmunya tidak atau cahayanya tidak bisa memancarkan lagi. Laksana sebuah kaca yang sudah dikotori, ya kaca pengilon, kemudian dimasukkan atau ditembakkan kepada kaca itu berupa sinar, maka sinarnya tidak akan bisa memantul. Wal maksiatu uti maksiat iku tutfi'u mateni apa maksiat dalikan nur ing mengkono-mengkono nur kang rupa ilmu kang manfaati ing kana lamun tinemu apa nur. Au takhulu uto ngalang-alangi opo maksiat baina antarane nur wa bainal qalbi lan antarane ati ilam yakun lamun ora nono opo mengkono nur. Kalau nur sudah ada di dalam,
maka maksiat ini akan memadamkan cahaya tersebut. Kalau memang hatinya belum ada cahayanya, maksiat ini menghadang-hadangi. Maksiat ini sebagai bodyguard menghadangi sehingga nur ilahi tidak bisa masuk di dalam hatinya. Itu bagian-bagian daripada efek negatif orang yang melakukan kemaksiatan. Wa minha wahsatun yajiduhal asi bainahu wa bainallah. Sebagian daripada bahaya maksiat, wahsatun utawi derita atau resah. Yajiduha kang nemu ing wahsah sapa al-ngasi. Wong kang duraka bainahu antarane ngas wa bainallah lan antarane Gusti Allah. La yuajinuha kang ora bisa madani ha ing wahsah wala yuqaribu lan ora bisa mareki utawa mendekati ha ing wahsah apa wahsatun ngresah liyane albabata kelawan pasti. Yang kedua, dia akan mendapatkan derita ketersaingan yang dirasakan antara dirinya dengan Allah, sehingga derita ini tidak bisa tersaingi oleh derita apapun. Berarti derita yang bahasa Inggrisnya the pol-polan. Wa min halaniku setengah saking maksiat, saking bahayane maksiat, tangas suruh amrihi utawi angele perkorone mau ngasih atau orang yang berbuat maksiat ngalahi ngatasnya asi. Di antara orang-orang yang bermaksiat ini, efek negatifnya adalah ta'asuru amrihi, angele perkarane ngasih terhadap dirinya. Yo bahasa gampangane nggih, susah untuk menyelesaikan.